Hai guys, selamat datang kembali di SE Music House Bandung bersama saya Ida di channel SE Music Project. Nah guys, di video kali ini saya akan mereview dua biola beginner merek Perliver. Yang satu tipe 183 dan yang satu lagi tipe 182. Nah, sebelum kita review biolanya, yuk kita review aksesorisnya dulu. Oke guys, ini dia casing dari biola beginner merek Perliver, baik yang 183 maupun yang 182. Jadi casingnya sama persis ya. Nah, dimana dia casingnya ini bentuknya segitiga seperti ini. Dan bahannya ini adalah bahan kanvas berwarna hitam. Nah, di bagian depannya ini terdapat saku untuk menaruh buku seperti ini guys. Nah, lalu untuk bagian belakangnya dia terdapat dua tali case ya yang bisa diatur tingkat kepanjangannya, lalu bisa diransel dan ini tali case-nya sudah dijahit secara permanen. Di bagian samping dia ada handle untuk memegang si case-nya ya. Bahannya plastik warna hitam juga. Lalu disertai oleh resleting 2 ya. Dan kalau kita buka si case-nya, ini dia bagian dalamnya itu berbahan bludru dan berwarna hitam seperti ini. Nah, di dalam casingnya ini ada wadah untuk menaruh biola, lalu ada wadah untuk menaruh bow 2 ya, atas dan bawah. Lalu ada laci kecil untuk menaruh rosin seperti ini guys. Nah, itu untuk si casingnya. Lalu kita lanjutkan ke si bow-nya. Bow Perliver baik yang 183 maupun yang 182 itu dia bentuknya bulat ya. Lalu ini menurut saya sudah lumayan bagus ya, udah standar. Nah, dimana kalau misalnya kita kencangkan si hair bow-nya, dia sudah tidak ada lagi si hair bow yang keriting. Jadi dia ini sudah standar ya untuk dipakai pemula. Untuk rosinnya baik yang Perliver 183 maupun yang 182, rosinnya itu kotak kecil seperti ini. Dan ini juga standar bawaan dari si pabriknya. Yuk sekarang kita review biolanya. Oke guys, nah sekarang yuk kita review biolanya. Yang pertama adalah Perliver tipe 183. Nah, kalau Perliver tipe 183 ini, kalau dari looknya ya, catnya ini dia berwarna coklat kemerahan, baik bagian depan maupun bagian belakang, bagian samping dan scroll pun juga sama. Lalu untuk bahan kayunya, bagian belakang itu dia menggunakan kayu maple, belakang, samping, neck dan scroll itu dia pakai maple. Nah, untuk yang bagian depannya dia menggunakan kayu spruce. Nah, maple-nya ini maple muda ya guys ya. Dan ini dia sudah standar untuk dipakai oleh pemula. Bagian pinggirnya ini terdapat puffling. Nah, bagi yang belum tahu puffling itu adalah dua garis hitam di pinggir bodi biola baik di depan maupun di belakang. Itu tujuannya adalah untuk meredam getaran pada saat biolanya terbentur agar tidak menimbulkan crack nanti di bodi biolanya. Nah, jadi si puffling ini sangat penting guys. Dia harus ditanam, tidak boleh digambar ataupun dilukis. Nah, untuk Perliver 183 ini, si pufflingnya ini sudah ditanam, tapi bukan menggunakan kayu ebony ya, tapi menggunakan kayu maple yang dicat dengan menggunakan warna hitam. Si fingerboardnya ini juga sama, dia menggunakan kayu maple yang dicat menggunakan warna hitam, jadi bukan kayu ebony sekali lagi. Nah, lalu untuk si
tuning pack, chin rest, dan end pinnya dia menggunakan solid wood berbahan kayu yang juga dicat dengan menggunakan warna hitam. Si tailpiece-nya ini dia menggunakan tailpiece besi ya, bukan tailpiece kayu. Nah, lalu guys, untuk si bridge-nya ini bridge bawaan standar dari pabriknya, dimana sudah saya fitting up. Nah, untuk biola-biola yang dijual di SE Music House Bandung itu memang sudah di fitting up ya, si bridge dan sound post-nya, dan itu tidak kalah pentingnya. Justru itu yang penting banget ya pada saat kita membeli biola. Kaidah bridge itu yang mana? Yang ini. Nih, bridge ini harus di fitting up supaya tingginya itu presisi sesuai dengan tinggi si fingerboardnya supaya tidak ketinggian. Kalau bridge-nya ketinggian, otomatis nanti di jarinya ini akan terasa sangat keras dan kaku nanti jadinya. Lalu untuk yang sound post tadi yang kedua, sound post itu apa Ida? Sound post itu adalah kayu tiang yang ada di dalam bodi biola ya. Itu tugasnya untuk menghantarkan getaran dari si stringnya turun ke bridge, lalu ke bodi atas, ke bodi bawah. Nah, jadi si sound post itu walaupun dia hanya tiang kecil di dalam, itu penting banget. Dia yang akan memaksimalkan suara biolanya ya. Kalau kita tidak fitting up si sound post ya, nanti si suaranya itu akan terasa cempreng atau mendem ataupun kopong. Lalu untuk si senarnya ini adalah senar bawaan ya dari si pabriknya. Nah, ini menurut saya senarnya sih sudah standar untuk dipakai beginner sehari-hari ya. Dan menurut saya untuk para beginner ya, kalau kalian baru belajar biola ya, jangan langsung ganti senarnya. Itu menurut saya tidak perlu. Karena awal nyetem biola itu dia feel-nya sangat berbeda dengan kita nyetem gitar. Pakai dulu ini senarnya, belajar dulu geseknya, belajar dulu nyetemnya. Kalau udah mulai lancar, baru deh ganti senarnya. Ganti senar itu juga sama pentingnya ya pada saat kita main biola. Senar yang bagus otomatis akan mempengaruhi suaranya. Oke, itu tadi untuk review biola Perliver 183. Oke guys, nah sekarang kita lanjutkan ke biola yang kedua, yaitu Perliver tipe 182. Nah, kalau dari looknya nih, dari si varnish dan catnya, si Perliver 182 ini dia warnanya hampir mirip ya dengan yang 183. Dia dimana warnanya ini coklat kemerahan, tapi dia ada gradasi hitam-hitamnya, jadi agak gelap sedikit. Nah, untuk bagian depannya ini dia menggunakan kayu spruce ya. Untuk kayu belakang ya, samping, neck dan scroll itu dia menggunakan kayu maple muda juga. Cuman bedanya yang 182 ini dia ada gambaran seratnya. Jadi si seratnya ini ya digambar ya, bukan serat asli. Jadi berbeda dengan yang 183 itu dia si bagian belakangnya ini polos. Nah, cuman nanti kita coba tes soundnya karena memang 182 ini dari segi harga dia lebih mahal sedikit banget ya. Purflingnya sama seperti yang 183, dia berbahan maple dicat dengan menggunakan warna hitam. Dan itu sama ya depan dan belakang. Oh ya, kaidah gimana caranya kita membedakan purfling yang dicat dan yang ditanam. Kalau purfling yang dicat ya, dia akan terlihat jelas sih garis hitamnya ya, akan terlihat pekat ya si warna hitamnya. Dan dia tidak ada teksturnya ya. Jadi kalau misalnya kita coba lihat di bawah sinar ya, itu dia teksturnya tidak akan ada karena memang dicat. Nah, kalau misalnya purfling yang asli dia itu memang garisnya lebih kecil. Kalau yang dilukis dia garisnya dia lebih besar, kalau ini dia kecil garis hitamnya. Terus dia warna hitamnya ini tidak akan terlalu pekat dan dia akan ada teksturnya sedikit. Nah, karena si biola Perliver ini si varnishnya ini agak tebal, jadi otomatis si teksturnya ini agak tertutup ya, jadi tidak terlalu kelihatan, tapi akan terlihat di beberapa bagian ya. Kalau kita gerakkan ke cahaya, dia akan terlihat teksturnya
ya. Jadi tidak akan terlihat semua pinggiran itu bertekstur karena si varnish itu tadi, tapi akan terlihat di ujung-ujungnya ini dia ada teksturnya. Seperti itu cara membedakan paving yang ditanam dan yang dilukis. Lalu kita lanjutkan lagi untuk si fingerboardnya. Untuk si fingerboardnya ini sama, bahannya maple, dicat dengan menggunakan cat warna hitam. Untuk si tuning pack, chin rest, dan juga end pinnya dia menggunakan solid wood ya, berbahan kayu, dicat juga dengan menggunakan cat berwarna hitam. Lalu tailpiece-nya juga sama, menggunakan bahan besi. Nah, untuk bridge-nya juga sama persis bawaan dari pabriknya dan sudah saya fitting up. Bridge dan sound post sudah pasti saya fitting up. Senar juga sama, senar bawaan, dan ini sudah recommended untuk dipakai pemula. Nah, jadi guys, si Perlifer 182 dan 183 ini tadi perbedaan itu dua tadi ya, warnanya. Si catnya kalau yang 183 dia lebih coklat kemerahan, dia lebih terang. Kalau 182 itu dia agak gelap sedikit, ada gradasi hitamnya sedikit. Nah, yang kedua dia itu si bagian bodi belakangnya dia ada serat yang digambar. Itu sih untuk perbedaannya. Untuk maple-nya sih sama-sama maple muda. Nah, nanti akan kita cek suaranya kira-kira lebih bagus yang mana. Ini untuk review Perlifer 182. Oke guys, yuk kita cek sound dari Perlifer 183. Ini posisinya si senarnya sudah saya tuning, lalu si bow-nya sudah saya rosin, lalu sudah saya gunakan shoulder rest. Nah, bagi yang belum tahu shoulder rest itu apa sih Kak Ida? Shoulder rest itu adalah alat bantu untuk menyangga si biolanya ya, supaya nanti biolanya terasa lebih ringan. Jadi nanti si tangan kita tidak mudah capek dan tidak mudah kaku pada saat kita main biolanya. Nah, shoulder rest ini menurut saya penting ya, dan untuk pemula wajib digunakan menurut saya, karena ini sangat membantu kita pada saat kita mencapit biolanya. Nah, sekarang yuk kita cek soundnya. Ini adalah Perlifer 183. Oke guys, itu dia tadi sound dari Perlifer 183. Kalau menurut saya, suara biolanya ini sudah bulat ya. Dia tidak mendem ya, menurut saya ini suaranya sudah oke banget untuk digunakan sebagai pemula. Dia suaranya nyaring ya, bulat dan nyaring. Tapi di senar E itu dia suaranya noise-nya agak tinggi ya. Pada saat kalian pakai biolanya pada saat latihan, lama-kelamaan noise-nya akan berkurang bahkan bisa hilang. Nah, cuman untuk masalah color tone-nya ini dia bulat dan nyaring, dan itu memang kalau menurut saya kalau mau dimaksimalkan suaranya itu bisa menggunakan senar yang berbahan steel ya, ataupun kalian mau bikin suaranya agak warm, agak ngebass dikit, itu bisa menggunakan senar yang berbahan nilon. Nah, untuk masalah responsif tadi pada saat saya bermain scale tuh yang
seperempat ketuk, menurut saya sih nadanya cukup responsif, tapi agak ada delay-delaynya sedikit, tapi it's okay. Karena ini biola beginner ya, biola pemula, pasti kan awal-awal kalian tidak akan langsung belajar seperempat ketuk ya. Pasti kalian akan belajar dulu cara gesek, cara fingering ya. Nanti untuk kalau main setengah ketuk sih dia masih okay banget, tapi begitu main seperempat ketuk dia udah mulai kurang responsif ya. Tapi ya lumayan cukup ya, cukup bagus untuk biola pemula. Yang penting sih dia suaranya tidak mendem ya. Cemprengnya itu dia adanya di senar E, tapi tidak terlalu cempreng, sedikit saja di beberapa nada tinggi saja. Seperti itu guys. Yuk mari kita lanjutkan ke biola Perlifer 182. Oke guys, yuk kita lanjutkan ke Perlifer tipe 182. Sama, ini si biolanya sudah saya tuning ya. Lalu si bownya sudah saya rosinkan dan sudah saya pasangkan shoulder rest. Nah, kalau untuk biola yang baru ya, itu memang si bownya ini masih licin ya, belum bisa mengeluarkan suara. Nah, jadi nanti akan saya bantu. Jadi pada saat kalian beli biola di SA Music House Bandung, itu memang si bownya sudah saya rosinkan. Supaya apa? Nanti pada saat biolanya sampai, kalian tinggal mainkan saja biolanya. Jadi tidak perlu dirosin terlalu lama, karena memang bow baru ketemu dengan rosin baru, dua-duanya masih licin, itu memang agak lama ya digosoknya supaya debunya itu keluar. Yuk kita cek sound biolanya Perlifer 182. Oke guys, itu dia tadi sound dari Perlifer 182. Nah, jadi kalau menurut saya ya si color tone-nya dia sama aja ya sebenarnya. Jadi tidak ada perbedaan, suaranya sama-sama bulat, sama-sama nyaring ya. Terus di beberapa nada yang tinggi dia masih agak cempreng. Nah, si suara cempreng itu juga sama tadi. Bisa kita redam dengan menggunakan pemilihan senar yang pas, yang cocok. Jadi kita upgrade senarnya, nanti bisa konsultasikan ke saya. Kira-kira suaranya mau dibikin lebih bright atau mau dibikin lebih warm ya. Dan si noise-nya juga sama tadi yang sudah saya jelaskan pada saat di Perlifer 183. Noise-nya juga masih sama-sama ada ya, cuman itu kan bisa hilang seiring dengan berjalannya waktu pada saat kita pakai biolanya. Lalu untuk responsifnya juga sama seperti 183 ya. Nadanya sih pada saat main setengah ketuk masih oke banget, tapi pada saat seperempat ketuk dia mulai agak delay ya, kurang responsif. Tapi itu oke banget untuk dipakai sebagai biola pemula ya. Jadi kalau menurut saya dengan range harga yang perbedaannya cuma 50.000, itu suaranya sama aja sih, tidak ada perbedaan yang sama sekali. Cuma memang dia tadi perbedaannya adalah kayu belakangnya itu dia dicat ya, untuk yang 182. 183 dia polos. Lalu untuk segi warnanya yang 182 ini memang dia warnanya lebih gelap sedikit dari yang 183. Jadi kalau dari segi suara sama aja menurut saya. Dan aksesorisnya pun juga sama.
sama. Jadi balik lagi ke selera. Jadi perbedaan harga 50.000 itu memang kita beli looknya. Tapi kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan biola yang mereknya Skylark, lebih bagus yang ini ya, karena Skylark itu dia ada mendem-mendemnya. Kalau ini dia sudah bulat, terus suaranya high, nyaring, dan tidak ada mendemnya. Walaupun di beberapa nada tinggi dia ada cemprengnya sedikit. Nah guys, segitu dulu untuk video kali ini tentang review biola Perlifer tipe 183 dan 182. Nah, jangan lupa videonya di like, si channelnya di subscribe, jangan cuma nonton doang loh. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar. Nah, selamat bertemu di video selanjutnya. See you!